Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dengan subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Simak video pembelajaran ini hingga selesai ya. Pembelajaran 2 dengan muatan pelajaran PPKN dan SPDP. Sebelumnya kamu sudah belajar tentang tanaman padi. Betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita. Lalu, apa hak dan kewajiban kita ya? Hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Manfaat dari tumbuhan dapat dijadikan bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebih, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman, namun kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Makanan adalah sumber energi. Kita tidak boleh membuang-buang makanan. Ketika kita membuang-buang makanan, artinya kita boros menggunakan energi. Apakah kamu sudah bijak dalam memanfaatkan tumbuhan? Perhatikanlah bagaimana cara padi yang ditanam oleh petani sampai menjadi nasi yang siap dimakan. Membutuhkan proses yang panjang, bukan? Jadi berpikirlah sebelum kalian membuang-buang makanan. Mengambil makanan secukupnya adalah hal yang bijak yang bisa dilakukan untuk menghemat makanan. Kamu berkewajiban menghemat makanan. Contoh hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan. Buku tulis berasal dari serat kayu pohon yang diolah. Kita mempunyai hak untuk menggunakan kertas untuk menulis, tapi kita juga mempunyai kewajiban menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang. Langkah-langkah membuat kolase. Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam suatu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya seni baru. Kolase termasuk jenis karya seni rupa 2 dimensi. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase: ranting kering, daun kering, bunga kering, sobekan-sobekan lembar bunga-bunga kering, dan biji-bijian. Media yang biasa digunakan untuk menempel kolase adalah papan dan kertas. Beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membuat kolase diantaranya: 1. Pilihlah bahan alam yang mudah didapat. 2. Tentukan tema kolase yang akan dibuat. 3. Potonglah bahan sesuai kebutuhan, kemudian tempelkan pada media dengan rapi. Unsur-unsur rupa yang terdapat pada kolase antara lain: 1. Titik dan bintik. Titik adalah unit unsur rupa terkecil yang tidak mempunyai ukuran panjang dan lebar. Bintik adalah titik yang sedikit lebih besar. Unsur titik pada kolase diwujudkan dari butir-butir pasir laut. Bintik diwujudkan dengan lada atau biji-biji kecil lainnya. 2. Garis. Garis adalah perpanjangan dari titik yang mempunyai ukuran panjang tetapi relatif tidak mempunyai lebar. Unsur garis pada kolase diwujudkan dari potongan kawat, lidi, batang korek, benang, dan sebagainya. 3. Bidang.
Bidang adalah unsur rupa yang terjadi karena pertemuan beberapa garis. Unsur bidang pada kolase diwujudkan berupa bidang datar dan bidang bervolume. 4. Warna. Warna adalah unsur rupa yang penting dan salah satu wujud keindahan yang dapat diserap oleh indera penglihatan manusia. Unsur warna pada kolase diwujudkan dari unsur cat, pita atau renda, kertas warna, kain warna-warni, dan sebagainya. Perhatikanlah teknik membuat kolase berikut. Bahan yang diperlukan: daun-daun, batang tumbuhan, dan lem. Alat yang disediakan adalah gunting. Perhatikan langkah-langkahnya. Pertama, siapkan bahan seperti ranting, daun-daun, lem, juga media yang akan digunakan seperti kertas bekas ataupun kardus bekas dan papan. 2. Buatlah sketsa gambar yang kamu sukai, misalnya kupu-kupu. 3. Aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambarmu. 4. Perhatikan ukuran, perpaduan warna, dan bentuknya. 5. Tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi ya. Setelah semua ditempel dan selesai, maka pajang karya seni dari tumbuhan kering buatanmu. Tugas kalian untuk memahami materi hari ini adalah perhatikan gambar yang sedang menanam pohon di lingkungan. Tuliskanlah kewajiban dan hak pemanfaatan pohon yang ditanam. Lalu, buatlah kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Semoga materi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.